Halo sahabat Torchic, selamat datang di video yang lainnya. Pada video kali ini kita akan membahas deck Pokemon. Nah, kebetulan kita akan membahas deck andalan yang biasa saya mainkan saat bermain Pokemon TCG. Nah, deck ini adalah deck Ceruledge EX. Ini bisa dibilang merupakan deck andalan dan deck satu-satunya yang saya punya nih. Nah, deck ini juga sudah pernah saya pakai di beberapa gym atau di gym Pokemon, yaitu di PIM Pondok Indah Mall di Toy City-nya. Nah, terus sempat kita 3 besar juga pada bulan Mei, lalu Juni kita mendapatkan juara 1 dan Juli juga mendapatkan juara 1 nih kemarin. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan bahas deck profile dan juga panduan cara bermain deck Ceruledge. Oke, tanpa lama-lama kita lihat dulu deck profile dari Ceruledge EX. Oke, sahabat Torchic, nah jadi ini dia decknya, deck Ceruledge EX. Nah, nanti kita akan lihat satu-satu nih, kartu apa aja nih yang ada di deck ini. Oke, kita langsung lihat dulu kartunya ada apa aja. Oke, untuk pertama-tama Pokemonnya kita ada 3 lembar kartu Ceruledge EX, 4 lembar kartu Karkadet, 1 lembar kartu Rivavroom, 1 lembar kartu Varum, 1 lembar Vegendivity EX, 1 lembar Squawkabilly EX, 1 lembar Drillbur, dan 1 lembar Rotom Kipas. Oke, sekarang untuk kartu itemnya 4 lembar bola ultra, 4 lembar bola nes, 4 lembar wadah daratan, 3 lembar tandu malam, 1 lembar Pokemon catcher, dan 1 lembar catatan teman. Lalu untuk kartu supporter 4 lembar penelitian profesor, 2 lembar Saile, 2 lembar perintah bos, dan 1 lembar Briar. Untuk stadium 2 lembar jalan sepeda. Untuk kartu energi 1 lembar energi legasi, 10 lembar energi dasar api, 5 lembar energi dasar petarung, dan terakhir 3 lembar energi jet. Dan inilah decklist Ceruledge EX versi saya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan decknya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan deck. Nah, dimana kita akan membahas tentang kartu-kartu apa saja yang dibutuhkan di deck Ceruledge ini. Nah, pertama-tama sudah pasti untuk memainkan deck Ceruledge kita memerlukan kartu Ceruledge-nya itu sendiri. Pertama-tama kita akan menjelaskan kartu Ceruledge-nya. Nah, di sini kita membawa 3 lembar kartu Ceruledge EX. Nah, di mana cara bermain deck Ceruledge ini adalah dengan cara membuang atau menaruh sebanyak-banyaknya kartu energi ke dalam trash. Nah, jadi tiap kartu energi tersebut ada di trash, maka serangan Ceruledge pun akan bertambah besar. Nah, ini adalah contoh serangannya, yaitu nah ini adalah contoh serangannya Kobaran Api Jurang Dalam. Nah, dimana serangan ini memberi sebesar 30 ditambah kerusakan yang diberikan bertambah 20 untuk tiap lembar energi yang ada di trash sendiri. Jadi memang deck ini kita khususkan untuk melakukan serangan yang pertama, yaitu Kobaran Api Jurang Dalam. Nah, dimana nanti kita kedepannya butuh kartu-kartu seperti item ataupun supporter yang membantu untuk membuang kartu energi ke trash. Oke, nah ini kita pakai 3 lembar Ceruledge untuk Pokemon penyerangnya, karena emang di sini Ceruledge itu merupakan Pokemon inti atau Pokemon penyerangnya. Oke, selanjutnya kita akan membawa Pokemon Karkadet sebagai kartu basic atau kartu pra evolusinya dari Ceruledge. Nah, kita membawanya
4 lembar ya, atau 4 kopi kartu Karkadir. Nah, untuk mempermudah serangan Cerulege, kita juga perlu Pokemon untuk pendukungnya nih, yaitu kita akan membawa Squawkabilly EX, dimana Squawkabilly EX ini mempunyai fungsi dapat digunakan 1 kali pada giliran pertama sendiri, buang semua kartu pegangan sendiri ke trash, lalu ambil 6 kartu dari atas deck. Nah, kartu ini sangat berguna untuk membantu kita membuang kartu yang ada di tangan. Nah, jadi misal kartu di tangan kita ada energi, bisa kita buang dan kita dapat mengambil 6 lembar kartu baru dari atas deck. Jadi untuk di awal-awal Squawkabilly ini sangat membantu sekali untuk memulai kartu Cerulege itu dalam menambah energinya. Oke, selanjutnya kartu pendukung kedua ada Rivavroom. Nah, Rivavroom juga sama nih, dia fungsinya untuk membuang energi. Nah, dia dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Jika kita membuang 1 lembar energi ke tangan, dari tangan ke trash, maka kita bisa mengambil kartu hingga di pegangan kita menjadi 6. Nah, fungsinya dia selain menjadi kartu Pokemon untuk membuang kartu yang ada di tangan kita, Rivavroom juga bisa kita gunakan untuk sebagai draw engine kita nih. Jadi selain dia bisa dibilang kartu yang 2 fungsi, antara satu untuk membuang energi, satu lagi untuk menambah kartu pegangan kita. Nah, tak lupa kita juga membawa kartu basicnya, yaitu kartu Varum. Nah, lalu selain kita perlu membuang energi atau membuang kartu yang ada di tangan, kita juga perlu Pokemon yang mempunyai ability sebagai draw engine. Nah, diantaranya kita perlu juga nih Vegendivity. Nah, Vegendivity ini berguna apabila ada Pokemon kita yang KO di giliran lawan. Nah, maka kita bisa mengambil 3 lembar kartu dari atas deck. Nah, jadi semisal kartu di tangan kita tinggal sedikit atau kartu tangan kita habis karena efek ngebuang-buang kartu Pokemon atau item kita bisa menambahkan kartu pegangan dengan menggunakan kartu Vegendivity EX ini. Nah, lalu Pokemon yang kita butuhkan selanjutnya adalah Drillbur. Nah, Drillbur ini kita bisa gunakan 1 kali pada giliran sendiri pada saat kita memasukkan kartu ini ke cadangan. Nah, dia bisa membuang 3 lembar energi tipe fighting. Nah, ini sangat cocok untuk menambah serangan Cerulege, biar serangan Cerulege tersebut jadi lebih kuat. Nah, jadi secara otomatis tanpa harus lewat pegangan, dia bisa langsung membuang kartu energi dari deck ke trash. Oke, yang terakhir di Pokemon yang kita bawa adalah Rotom Kipas. Nah, Rotom Kipas ini bisa dibilang semacam serangan Pokemon penyerang keduanya nih. Nah, dia adalah Pokemon tipe Pokemon basic, tipe colorless yang kita bisa gunakan untuk melakukan serangan ke Pokemon lawan secara langsung tapi kita harus memiliki stadium di arena. Nah, ini kita gunakan kalau Pokemon Cerulege kita dia dikunci atau Pokemon lawan itu mempunyai ability tidak bisa diserang oleh Pokemon Terastal atau Pokemon EX. Nah, maka kita bisa menjadikan Rotom Kipas ini sebagai penyerang keduanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas kartu item. Nah, kartu item yang pertama adalah Bola Ultra. Nah, Bola Ultra di sini kita gunakan untuk memanggil atau mengambil 1 kartu Pokemon dari deck sendiri dengan cara membuang 2 kartu pegangan ke trash. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mempercepat membuang energi kita ke trash. Nah, dengan begitu kita bisa mengambil kartu Pokemon yang kita butuhkan dan juga secara tidak langsung menambah serangan Cerulege dengan cara kita bisa buang 2 kartu energinya. Oke, lalu kartu item yang kedua kita membawa 4 lembar kartu Wadah Daratan. Nah, di sini kartu ini berfungsi untuk mencari 2 lembar kartu energi dasar. Nah, dengan cara membuang 1 lembar kartu pegangan ke trash. Nah, jadi
misal kita bisa membuang satu lembar kartu, anggaplah kita bisa membuang satu lembar energi. Nah, lalu kita bisa mengambil 2 lembar energi dasar dari deck kepegangan. Nah, kartu ini juga bisa dikombo dengan bola ultra. Jadi apabila kartu di tangan kita ada 1 energi, kita bisa membuangnya dengan wadah daratan, lalu kita bisa mengambil 2 lembar kartu energi. Nah, 2 lembar kartu energi tersebut kita bisa gunakan untuk bola ultra. Nah, bola ultra itu kita akan gunakan, lalu 2 kartu energi yang sudah kita ambil tadi kita buang, dan kita bisa mengambil 1 lembar Pokemon yang kita butuhkan. Jadi kita secara tidak langsung sudah membuang 3 lembar energi dasar dan bisa memperkuat serangan Cerulege EX kita. Oke, kartu item selanjutnya kita membawa 4 lembar bola nes. Nah, bola nes ini biasa kita gunakan di awal-awal untuk memanggil Squawkabilly. Nah, karena Squawkabilly itu hanya bisa digunakan di giliran pertama, maka bola nes ini bisa menjadi setup atau langkah awal untuk memanggil Squawkabilly, dan kita perlu 4 karena kemungkinan untuk mengambil Squawkabilly itu sangat kecil. Jadi kita memerlukan 4 bola nes agar kita bisa mengambil Squawkabilly, peluang mengambil Squawkabilly-nya lebih besar. Oke, selanjutnya ada tandu malam, kita membawanya 3 lembar. Nah, kartu tandu malam ini bisa mengambil kembali energi dasar atau Pokemon yang ada di trash, lalu kita tambahkan kepegangan sendiri. Nah, biasanya kita perlu tandu malam ini untuk mengambil Pokemon yang tidak sengaja kita buang atau kita gunakan untuk atau efek dari penelitian Profesor, Saili, maupun bola ultra dan juga wadah daratan. Nah, oke, selanjutnya kita membawa 1 catatan teman. Nah, sama seperti tadi tandu malam, hanya bedanya kalau catatan teman ini kita bisa mengembalikan 2 lembar supporter dari trash sendiri, lalu kita kembalikan ke deck. Nah, ini juga berfungsi apabila ada kartu supporter yang tidak sengaja kita buang, kita bisa kembalikan lagi dengan menggunakan catatan teman. Nah, lalu kita juga membawa 1 Pokemon Catcher. Nah, gunanya untuk menukar Pokemon cadangan lawan dengan Pokemon yang ada di arena bertarungnya. Nah, jadi selain nanti kita akan bahas supporter yaitu perintah bos, kartu Pokemon Catcher ini juga kita gunakan dan kita pakai hitung-hitung buat nanti kalau stok perintah bos kita habis, kita bisa gunakan Pokemon Catcher. Meski Pokemon Catcher ini bisa dibilang gacha ya, atau kita harus lempar koin dulu, baru apabila berhasil efeknya baru bisa kita gunakan. Nah, untuk stadiumnya kita membawa jalan sepeda. Nah, dimana jalan sepeda ini kita bisa membuang 1 lembar energi dasar dari pegangan, lalu kita bisa menarik satu lembar kartu dari atas deck. Nah, jadi ini bisa dibilang mirip-mirip Revive Room ya. Kita bisa berguna sebagai untuk membuang kartu atau membuang energi dasar kita yang akan memperkuat serangan Cerulege. Nah, selain itu bisa menjadi draw engine dengan mengambil 1 kartu dari atas deck. Nah, kita membawa 2 lembar. Oke, kita akan beralih ke supporter. Nah, ini dia adalah kartu supporter yang bisa dibilang kartu yang merupakan kartu penting untuk deck Cerulege, yaitu penelitian Profesor. Nah, dimana kartu ini kita bisa membuang semua kartu yang ada di pegangan ke trash, lalu kita bisa ambil 7 lembar kartu dari atas deck. Nah, ini kartu yang benar-benar bisa dibilang nyawa dari deck si Cerulege itu. Nah, apabila kita menggunakan kartu ini, kita bisa membuang kartu yang ada di tangan. Misal kalau kartu di tangan kita energi punya 6, kita bisa buang dengan ini, otomatis serangan Cerulege juga bertambah. Nah, selain itu kita bisa menarik 7 lembar kartu baru dari atas deck. Nah, tapi perlu hati-hati juga dengan kartu apa aja yang kita buang. Bisa jadi kartu yang kita buang bermanfaat atau bisa dipakai di giliran selanjutnya. Tapi kita pun perlu hati-hati juga nih menggunakannya. Jangan asal pakai. Kita juga harus bisa melihat kondisi di arena kita dalam menggunakan kartu penelitian Profesor.
Oke, lanjut ke kartu supporter selanjutnya, yaitu Seile. Nah, Seile ini kurang lebih sama seperti penelitian profesor. Dia bisa membuang semua kartu yang ada di pajangan ke trash. Nah, lalu dia bisa ambil 5 kartu dari atas deck. Nah, cuman bedanya dari penelitian profesor, nah dia bisa dipakai pada giliran pemain pertama. Nah, artinya dimana kalau pemain giliran pertama itu kan belum boleh menggunakan supporter, tapi dengan kartu ini kita sudah bisa menggunakan supporter. Jadi apabila kita mendapatkan giliran pertama dan kita mendapatkan kartu Seile, benar-benar sangat diuntungkan dengan membawa kartu Seile. Tapi kita hanya membawa 2 lembar saja, karena kita nanti di giliran selanjutnya pasti lebih mengandalkan penelitian profesor, yang dimana kita bisa menarik 7 lembar kartu dari atas deck, sedangkan Seile hanya bisa mengambil 5 lembar kartu dari atas deck. Oke, nah selanjutnya ada perintah bos. Nah, perintah bos mirip seperti Pokemon Catcher. Nah, tapi dia bisa kita gunakan tanpa syarat atau bisa dibilang tanpa gacha. Jadi dia bisa langsung menukar satu Pokemon cadangan lawan lalu tukar dengan Pokemon yang ada di arena bertarung. Nah, kartu ini sangat praktis untuk menukar posisi Pokemon lawan ke cadangan. Nah, dengan begitu Cerulet kita bisa memilih kartu Pokemon yang bisa langsung dia serang. Oke, untuk kartu supporter terakhir adalah kartu Brayer ya. Nah, kartu ini bisa kita gunakan apabila kartu poin lawan itu tinggal 2. Lalu apabila kita berhasil mengalahkan atau meng-KO-kan Pokemon lawan, kita bisa ambil 1 lembar poin lebih banyak. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk Cerulet nih, apabila Cerulet menyerang Pokemon yang one price atau satu price. Nah, dia bisa nambahin lagi nih, kayak misalkan lawan deck Taplosion atau deck yang satu price gitulah. Nah, atau juga pas kita bisa gunain waktu kita melawan Pokemon seperti Raging Bolt. Nah, kalau kita ada di kondisi press kita tinggal sisa 3, lalu press lawan tinggal 2. Nah, secara nggak langsung kan kita itu perlu 1 serangan lagi untuk biar kita bisa menang. Tapi dengan menggunakan kartu Brayer, walaupun press kita masih ada 3, kita bisa langsung memenangkan pertandingan. Nah, terakhir adalah kartu energi. Nah, oke, kita akan bahas dulu dari energi legasi. Nah, energi legasi ini adalah energi yang bisa digunakan menjadi semua tipe ya, selama ini digunakan pada Pokemon. Nah, keuntungan kartu legasi ini apabila ada Pokemon kita KO di arena bertarung akibat kerusakan. Nah, kartu ini secara langsung bisa mengurangi 1 press di press lawan. Jadi misalkan kalau kita menggunakan Cerulet, di mana Cerulet itu kalau kalah kan lawan bisa mengambil 2 press. Nah, dengan menggunakan kartu legasi secara nggak langsung lawan hanya bisa mengambil 1 lembar press saja. Nah, lalu kita membawa 10 lembar energi dasar api. Nah, dimana Pokemon Cerulet ini di serangan pertamanya yaitu kobaran api jurang dalam, dia membutuhkan 1 lembar energi api. Nah, jadi untuk melakukan serangan dia memerlukan energinya itu adalah energi yang bertipe api. Jadi untuk menggunakan Cerulet kita perlu memasang 1 lembar energi api, dia sudah bisa melakukan serangan kobaran api jurang dalam. Nah, lalu ada energi dasar petarung. Nah, kita hanya membawa 5 karena efek drill bore itu hanya bisa membuang 3 lembar energi tipe petarung, energi dasar tipe petarung dari deck ke trash. Nah, kenapa kita bawa 5? Nah, kemungkinan 2 energi atau lebih bisa aja udah ada di pegangan atau ada di press kita. Oke, yang terakhir adalah energi jet nih. Nah, energi jet ini bisa dibilang sebagai penggantinya tukar Pokemon dalam versi kartu energi ya, dimana kartu ini bisa kita gunakan apabila kita pasang ke Pokemon cadangan, lalu Pokemon cadangan ini
bisa maju ke arena bertarung dan menukar Pokemon yang ada di arena bertarung. Nah, jadi kartu ini cocok banget nih untuk Pokemon kita yang misalkan dikunci atau tidak bisa mundur. Nah, biasanya saya gunakan apabila Pokemon Rivavroom menyerang Pokemon Rivavroom itu dimajuin nih di arena bertarung. Nah, karena dia nggak bisa mundur, nah maka kita bisa gunain energi jet lalu kita pasang ke Cerulege yang ada di arena cadangan untuk bisa maju lagi lalu bisa melakukan serangan. Nah, inilah kartu energi yang kita gunakan. Totalnya ada sekitar 19 energi. Nah, jadi kita pakai Cerulege itu karena emang dia tipe Pokemon yang serangannya tergantung dari jumlah energi yang kita buang. Jadi mau nggak mau deck kita tuh hampir sepertiganya itu adalah energi. Nah, dimana apabila nanti Cerulege sudah bisa membuang banyak energi, maka serangannya pun otomatis akan bertambah lebih besar. Nah, kita ambil contoh apabila kita ingin mengalahkan Pokemon stage 2 seperti Dragapult, Charizard, ataupun Pokemon-Pokemon yang energinya HP-nya di atas 300, kita sudah bisa atau kita bisa cukup lah ya dengan energi segini, tapi dengan catatan kita harus bisa membuang 15 energi lah. Dengan membuang 15 energi aja serangan Cerulege itu sudah bisa mencapai di kerusakan 330. Jadi kita wajarlah Cerulege itu membawa energi yang cukup banyak. Nah, oke. Nah, ini kurang lebih adalah pembahasan dari deck Cerulege. Nah, sekarang kita akan coba tes atau uji bermain deck ini nih. Kita akan bermain di Pokemon TCG Live. Oke, kita langsung saja lakukan gameplay atau uji deck Cerulege EX. Oke, sahabat Torchic, sekarang kita waktunya untuk tes deck Cerulege EX nih. Oke, kita akan mainnya di Pokemon TCG Live. Oke, kita mulai aja mainnya, atau kita mulai saja tes decknya. Oke. Nah, di sini lawan dapat kesempatan jalan duluan nih. Berarti kita giliran kedua. Oke. Aduh, giliran pertama, giliran kedua kita majuin ini dulu aja deh, Rotom dulu. Oke. Kira-kira lawan kita pakai deck apa nih ya? Oh, lawan kita pakai deck Gholdengo. Oh ya, bener, kayaknya kemungkinan dia kan sebelumnya Gimmighoul nih, berarti Gholdengo nih evolusi ininya, evolusi sebelumnya. Nah, Gholdengo itu dia bisa dibilang kurang lebih hampir sama nih kayak decknya apa sih, Cerulege nih. Dia langsung pukul kena 2 price, kena pukul langsung kena, misalnya evolusi pertama, tapi kita hati-hati nih kalau kalah kena 2 price, kita kemungkinan besar kita KO atau kita kalah. Jadi kita harus hati-hati juga nih buat naruh Pokemon kita nih. Kita jangan sampai naruh Pokemon yang di sekali pukul itu kena 2 price. Kayaknya kita nggak bakal naruh Squawkabilly dulu karena kita di sini udah ada perintah bos apa namanya nih, penelitian profesor. Oke. Nah, cuman kita butuh, kita nggak bisa nyerang, udah kita ini aja deh dulu. Kita ini kadetnya aja dulu deh. Kalau ada stadium aja nih si Van Rotomnya bisa nyerang. Tapi oke, kita ini dulu aja, kita sabar dulu aja.
Oke, sekarang giliran lawan. Kita sabar dulu, jangan naruh Pokemon EX atau Pokemon yang kalau lawan nyerang dia bisa dapat 2 prize. Kita tahan dulu aja sampai dia nanti emang bener-bener keluarin si ininya, Goldengo-nya, baru kita berani nyerang. Oke, dia juga belum berani nge-evolusin jadi Goldengo kayaknya. Kita setup si Karkadet lagi aja nih. Oke, kita siapin ini aja. Intinya sih gitu sih, kalau lawan deck model kayak Goldengo, kita jangan gegabah buat evolusiin Pokemon kita. Nah, kita dapat stadium nih. Kita iniin Karkadet aja. Oke. Kayaknya kita buang si ini aja deh. Oke, sambil kita deck check. Oke, udah cukup nih kayaknya. Si Van Rotom kita atau Rotom Kipas kita bisa nyerang. Drillbur lumayan nih buat ngebuang 3 energi, jadi kita udah bisa tenang buat kalau sana dievolusi, energinya udah cukup buat nyerang si Goldengo, karena kebetulan Goldengo juga bisa dibilang weaknessnya dari si Cerulege, kelemahannya. Nah, kita dapat lagi kan bola ultra. Oke, kita langsung serang aja. Tapi di sini kita jangan dulu, kita belum dapat 2 prize nih, baru dapat 1 prize. Kita jangan dulu gegabah dulu, masih kalau bisa kita santai dulu aja serangnya. Nah, pasti dia evolusiin si Goldengo biar dia bisa ngalahin si Van Rotom atau Rotom Kipas itu. Tapi tenang nih, kita nanti bisa ngelakuin serangan balik karena energi kita udah 8. Itu artinya energi kita udah cukup, ya udah cukup lah untuk menyerang si Goldengo nanti pakai Cerulege EX. Oke, intinya hati-hati kalau kita lawan Pokemon yang modelnya kayak Goldengo, Raging Bolt yang tiba-tiba pukul ambil 2 press, pukul ambil 2 press. Kita harus hati-hati dalam mengevolusikan Cerulege. Kita harus seenggaknya kita harus ambil 2 press dari dia dulu biar posisi kita aman. Oke, dia nggak apa-apa setup Goldengo-nya aja yang banyak, kita juga nanti mau kita evolusiin. Nah, seandainya pun dia menyerang pakai Siski Source, kita juga udah kita bisa ambil 2 prize langsung, jadi kita nggak perlu takut KO, nggak perlu takut kalah prize ya, kalah jumlah prize ya. Oke, pasti dia bakal mundur dan nah, oke. Dia cuma dapat 1 prize. Oke, kita majuin sih ini aja nih. Oke, saya sih berharap dapat energi legasi sih ya. Nah, ini kita catatan teman, kita ini dulu perintah bos.
Oke, lalu kita terus kita pakai ultra ball buat panggil si Karkadet. Cuman Karkadet kita Karkadet Serolets kita satu kayaknya nyangkut nih di price, agak-agak ngeri juga nih. Satu lagi di trash ya, tapi kita ada penelitian profesor. Nah, kita bisa dapat evolusi kita ini aja dulu, kita ambil lagi si Serolets. Oke, kita akan evolusiin. Oke, kita langsung serang aja nih. Oke, berarti dia harus mengkeokan Pokemon kita 3 kali lagi, sedangkan kita hanya perlu mengkeokan Pokemon dia 2 kali lagi. Jadi untuk posisi sih kita masih posisi aman ya, karena kita hitungannya masih 4 price, udah kita tinggal 4 price, dia masih 5. Oke, kalau terus-terusan polanya seperti ini, pukul serang kita bisa menang dengan mudah sih harusnya ya. Oke, oh dia pakai si Genesect yang ini nih. Oh, kalau Genesect ini kita nggak bisa gunain expect tangan. Oh, dia antisipasi juga nih kalau kita pakai energi legasi. Dia antisipasi juga nih sepertinya. Ya, tapi kita nggak takut sih ya. Kita masih bisa, kita masih menang di posisi. Seandainya pun nanti KO, kita juga masih bisa tandu malam untuk si Serolets-nya. Jadi Serolets kita 3 Serolets itu masih aman. Oke. Seandainya dia majuin Genesect yang kecil, kita bisa pakai perintah bos. Jadi kita pukul 2, dapat 2 price lagi. Oke, kita lihat aja. Pasti dia bakal pukul si Serolets. Dan dia dapat 2 press, berarti sisa press dia tinggal 3 lagi. Nah, malah yang takutnya itu kalau dia punya Briar, itu dia bisa dapat 1 kartu press tambahan nih. Mudah-mudahan sih dia nggak ada kartu Briar ya di decknya. Cuman itu aja sih kekhawatiran kita lawan Gholdengo dengan posisi saat ini. Oke, dia ngambil lagi energi yang udah dibuang. Oke, nggak apa-apa, kita tinggal pukul-pukul aja sih sebenarnya ini. Udah tenang. Oke, kita tinggal majuin si Serolets-nya lagi. Oke.
lalu kita bangkitin lagi, kita ambil lagi dari trash. Oke, buat jaga-jaga takutnya di Mistika kita nggak bisa narik kartu energi, atau kita nggak bisa pasang energi, kita pasang energi sekarang aja. Oke, nah perintah bos ini buat nanti terakhir kalau misalkan dia mau mengulur-ngulur waktu nih, misalkan dia majuin si Genesek yang kecil, kita bisa tuker pakai perintah bos. Oke, sekarang kita dapat 2 prize lagi dan kita sudah unggul di posisi sekarang nih. Ya paling cuman Briar aja sih, kalau dia ada Briar kita yang bisa KO nih. Tapi mudah-mudahan dia nggak ada kartu Briar di decknya. Oke, tapi 16 lembar itu, oh dia pakai counter catcher. Oke, dia buat ngulur waktu kayaknya deh. Coba. Oh, di Mistika, bener kan? Dia pakai Mistika. Oke. Iya, dia mau ngulur-ngulur waktu kita nih. Oke. Pasti dia nggak bakal nyerang. Kalau nyerang ya kita tinggal serang balik aja sih. Tapi kayaknya dia nggak nyerang deh, dia lebih ke buat ngulur waktu aja. Oke, dia pakai apa tuh? Oh, Genesek. Oke, kita berarti tinggal nunggu dapat energi aja nih. Dapat energi terus kita perintah bos. Oke, tinggal itu aja. Sip. Oke, kita dapat. Tapi kalau kita pakai nanti kita rugi ya. Mending kita entran aja. Kita berharap dapat energi, tapi di sini energi baru 11, artinya kita masih bisa dapat peluang dapat banyak energi. Cuman perintah bos emang nanti bakal kita pakai nih buat nuker si Genesek kecil dengan Gholdengo. Yang penting kita giliran selanjutnya tinggal butuh atau tinggal pasang energi aja ke si Drillbur. Oke, dia pasti enter karena emang dia cuman ngulur-ngulur waktu doang. Oke, kita enter lagi aja deh. Tinggal nunggu 1 energi. Coba dia mau ngapain? Nggak mungkin dia nyerang. Oh, dia nyerang ternyata. Oh, dia berani juga ya. Oke, berani juga dia. Oke, kita majuin, jadi kita nggak usah ribet-ribet ya mundurin si Drillbur. Oke, nah kita udah dapet perintah bos. Oke, kita tinggal majuin si Gholdengo-nya aja, lalu kita pukul dan dapat 2 prize, lalu permainan kita selesai. Oke, dan kita menang. Nah, itulah cara bermain atau panduan bermain deck Ceruledge EX. Nah, gampang kan, tinggal buang-buang energi aja.
Tapi ya tetap sih kita perlu hati-hati juga dalam memainkannya. Nah sahabat Torchic, jadi itulah panduan atau cara bermain deck share roulette beserta deck profilnya. Nah buat teman-teman jangan lupa ya share video ini jika video ini bermanfaat, atau apalagi buat teman-teman yang menggunakan deck share roulette. Oke, terus jangan lupa di subscribe juga nih channel ini biar kita bisa bikin video panjang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.